Nama saya Muhammad Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Pertama adalah hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang ketiga merupakan karakteristik dari setiap penerjemahan bahasa formal atau translator. Yang pertama adalah hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata adalah dua bidang yang sangat penting dalam ilmu komputer dan komputasi. Hubungan antara keduanya sangat erat karena mereka saling melengkapi dalam memahami dasar-dasar pemrosesan informasi oleh komputer. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa adalah bidang yang mempelajari bahasa-bahasa formal, termasuk bahasa alami seperti bahasa Inggris dan bahasa buatan seperti bahasa pemrograman. Kemudian dalam konteks komputasi, teori bahasa terutama berkaitan dengan bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan sintaksis struktur data dalam pemrograman komputer. Bahasa-bahasa formal digunakan untuk mendeskripsikan tata bahasa kontekstual dan tata bahasa tak terbatas yang merupakan konsep penting dalam pemahaman struktur bahasa dan komputasi. Kemudian otomata adalah model matematika yang digunakan untuk mengembangkan dan memahami pemrosesan informasi. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat menerima masukan, melakukan transisi, dan menghasilkan kekuasaan berdasarkan aturan tertentu. Dalam konteks teori bahasa, otomata digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal. Jenis otomata yang terkenal adalah otomata deterministik dan otomata tidak deterministik. Otomata juga digunakan dalam desain dan analisis algoritma, yaitu merupakan inti dari komputasi. Kemudian, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Bahasa formal yang dipelajari dalam teori bahasa digunakan untuk mendefinisikan sintaksis bahasa pemrograman yang merupakan instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Otomata seperti berhingga otomata Turing dan mesin Millimore digunakan dalam pemrosesan bahasa formal, pengenalan pola, parsing, dan banyak aspek komputasi. Teori bahasa dan otomata digunakan dalam analisis algoritma dan kompleksitas algoritma. Mereka membantu dalam memahami sejauh mana komputasi tertentu dapat diselesaikan oleh komputer dalam waktu yang wajar. Kombinasi teori bahasa dan otomata adalah dasar bagi banyak bidang ilmu komputer, termasuk kompilasi, proses pengubah kode sumber menjadi kode mesin, teori graf, yaitu yang berhubungan dengan pemodelan jaringan, kecerdasan buatan dalam memahami bahasa alami, dan banyak lagi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman adalah cerita yang panjang dan beragam, yang mencerminkan evolusi teknologi komputer dan kebutuhan pemrograman yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada awal perkembangan pada tahun 1940, bahasa mesin adalah bahasa pemrograman pertama yang digunakan untuk pemrograman baru, memasukkan instruksi-instruksi dalam bentuk bilangan biner agar komputer bisa memahaminya. Pada tahun 1945, John von Neumann mengembangkan konsep struktur program komputer yang membuka jalan bagi pengembangan bahasa tingkat tinggi. Kemudian, kemunculan bahasa tingkat tinggi pada tahun 1950. Pada tahun 1950, Grace Hopper mengembangkan A-No System yang merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi pertama yang digunakan. Fortran atau Formula Translation diciptakan pada tahun 1957 oleh IBM. Ini adalah bahasa pemrograman pertama yang dirancang khusus untuk pemrograman numerik ilmiah. Pada tahun 1960-an, yang merupakan era bahasa pemrograman baru, pada tahun 1960, COBOL atau Common Business Oriented Language diciptakan untuk aplikasi bisnis.
Kemudian ada Algol 60 adalah bahasa yang mendefinisikan banyak konsep dasar dalam pemrograman seperti blok kode, parameter fungsi, dan rekursi. Kemudian Pascal yang dilakukan oleh Nicholas Wirt pada tahun 1968 menjadi dasar untuk banyak bahasa pemrograman lainnya. Kemudian pada tahun 1970 munculnya bahasa pemrograman modern, yaitu bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972 menjadi sangat populer, menjadi dasar untuk banyak bahasa pemrograman modern seperti C++, C, dan banyak bahasa lainnya. Pada akhir 1970-an, Per dan Awk muncul yang sangat berguna untuk pemrosesan dan analisis data. Kemudian selanjutnya pada tahun 1980-an yang merupakan muncul bahasa pemrograman visual. Pada tahun 1980-an, bahasa pemrograman yang berbasis grafis seperti ada TCL/TK, Visual Basics mulai berkembang. Kemudian C++ yang merupakan ekstensi dasar bahasa C menggabungkan pemrograman berorientasi objek dan menjadi sangat populer. Kemudian pada tahun 1990-an, era internet dan bahasa pemrograman web. Perl dan PHP muncul sebagai bahasa pemrograman web yang populer. Kemudian Java yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1995 menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi web dan perangkat lunak lintas platform. Pada tahun 2000 dan setelahnya, keragaman bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, dan JavaScript menjadi sangat populer untuk pengembangan web dan ilmu data. Bahasa pemrograman fungsional seperti Haskell dan Scala mendapatkan perhatian yang lebih besar. Bahasa pemrograman yang dirancang untuk berdasarkan kecerdasan buatan seperti Python sangat semakin populer. Sampai saat ini, perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dan banyak lagi bahasa baru yang muncul untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pemrograman, terobosan dalam pemrograman kuantum, dan pengembangan perangkat keras baru yang mempengaruhi evolusi bahasa pemrograman. Kemudian pembahasan yang selanjutnya merupakan karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Karakteristik penerjemah bahasa formal translator yang pertama ada compiler. Lalu karakteristik dari compiler tersebut yang pertama membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kemudian hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Perangkat keras dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Kemudian ada interpreter. Karakteristik dari interpreter yang pertama adalah relatif, membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kemudian kode yang dihasilkan berupa jenis kode lanjutan. Kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Dan yang terakhir, pengeksekusian program relatif lambat. Yang terakhir ada assembly. Karakteristik dari assembly yang pertama adalah mnemonic operator code sebagai pengganti numeric operation code yang digunakan pada bahasa mesin. Digunakan mnemonic code pada bahasa assembly selain kemudahan dan penulisannya yang dibandingkan dari bahasa mesin juga mendukung pelacakan kesalahan seperti kesalahan penulisan operation code. Kemudian symbolic operand specification, penamaan simbol disosialisasikan sebagai suatu data atau instruksi. Operand lebih menunjukkan simbolik reference dibandingkan dengan alamat mesin suatu data atau instruksi. Hal ini akan mempermudah pada saat dilakukan modifikasi program. Kemudian yang ketiga, declaration of data storage area. Data dapat dinyatakan dalam notasi desimal ini dilakukan untuk mencegah konversi secara manual dan konstanta ke dalam representasi internal mesin. Contoh, min5 menjadi 111, 1010, 2 atau 10.5 menjadi 41A 800016.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.